Wa iz qala rabbuka lil malaikat, ya, Allah bicara kepada para malaikat. Allah ajak rembukan sama malaikat. Nanti nih, jangan membayangkan Allah seperti manusia, ya, ngomongnya salah itu. Salah. Di mana malaikat itu di mana? Ya. Di ayat yang lain kan kita pernah tahu. Walaqad ra'aw nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jadi malaikat itu adanya di sidratil muntaha. Jadi kalau Allah bicara dengan malaikat, ya seperti Allah bicara dengan manusia, seperti Nabi Musa, ya. Allah bicara, ya, dengan Nabi Musa di balik tabir. Di balik tabir, di balik pohon ada api, di situ ada pois. Ada pois. Ya, suara. Ya, tentu suara itu mungkin dengan berbahasa Suryani apa Ibrani, ya, Suryani, ya. Bahasanya Nabi Musa. Ada pois, ya. Seolah-olah ngobrol Allah dengan Musa. Nah, kemudian kita ketika wa iz qala rabbuka lil malaikat, ya. Tidak Allah berhadapan dengan malaikat, tidak, ya. Jangan beranalogi begitu, ya, karena laisa kamitslihi syai'un. Ya mungkin hanya suara saja ada di sidratil muntaha. Wa iz qala rabbuka lil malaikat, berkata Allah kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, gitu. Bahwa Allah akan memfungsikan Adam sebagai khalifah. Nah, kemudian malaikat menjawab, ataz'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima, gitu. Jadi ada unsur-unsur keheranan, ya. Unsur-unsur mengapa ya Allah Engkau akan memfungsikan Adam sebagai khalifah. Padahal, ya, manusia sejenis Adam itu kan udah tahu malaikat. Kerjanya saling menumpahkan darah. Bukan prediksi ke depan, bukan. Ya. Jadi, kalau prediksi ke depan kan yang godan itu besok apa ke depan itu kan gaib. Allahu mafatihatul ghaib. Hanya Allah yang tahu hal-hal yang gaib, itu hanya Allah. Kunci-kunci yang gaib itu hanya Allah. Jadi malaikat bicara seperti itu, ya artinya malaikat itu udah melihat. Jadi manusia itu kerjanya saling menumpahkan darah. Gitu. Makanya malaikat bicara seperti itu. Ataz'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau akan menjadikan Adam, memfungsikan Adam sebagai khalifah? Ya. Wa nahnu, sedangkan kami, nusabihu bihamdika, hanya bertasbih. Wa nuqaddisu laka, kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu apa yang kamu malaikat seluruhnya nggak tahu, gitu. Begitu. Nah, jadi Adam itu adalah khalifah pertama, pemimpin yang dibekali wahyu tentang pembekalan, pengetahuan, mengurus bumi ini. Nah itu, ya. Jadi ketika ada yang menyebutkan nubuah, zaman-zaman kenabian, ya, nubuah itu bukan hanya ketika Nabi Muhammad, tidak. Jadi nubuah itu, ya, kekhalifahan itu, letak batu pertama yaitu Nabi Adam. Peletakan batu pertama itu Nabi Adam. Kemudian Nabi Muhammad itu genting terakhirnya. Makanya kalimatnya, al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum
waraditukum Islam madina. Jadi Islam itu, ya, konsep-konsep kekhilafahan itu sejak Adam, ya, sejak Adam. Banyak ya Quran menyebutkan khalifah itu. Nabi Daud langsung disebutkan khalifah fil ardh. Kemudian sepeninggalan kaum Nuh, ya, yang di atas bahtera Nuh itu Allah katakan dalam Al-Quran adalah khalifah, khalaifah. Kemudian sepeninggalan kaum Ad, ya, yang sepeninggalan kaum Ad, kemudian generasi setelah Ad, ba'da Ad, yang dia membangun tanah datar menjadi istana-istana, kemudian gunung-gunung menjadi buyut, menjadi tempat hunian, tempat tinggal. Itu juga Allah ingatkan, kalian adalah khalifah fil ard. Khalaifah, panjang kalimatnya. Ya, jadi makna khalifah itu, ya, khalifah itu sejak Adam. Ya, konsepnya sampai Nabi khataman nabiyin, Nabi terakhir. Nah kemudian juga Abu Bakar, ya, Umar, Utsman, Ali, itu disebut khalifah yang 4, khulafaur rasyidin, ya, khalifah yang 4, sahabat-sahabat Nabi. Jadi yang menggantikan, ya, yang meneruskan, ya, otomatis itu ada unsur-unsur kepemimpinan, ya, dia memimpin. Kemudian disambung juga Bani Umayyah, ya, khalifah Umayyah, kurang lebih 70-100 tahun, ya. Disambung lagi khalifah Abbasiyah 500 tahun. Nah, kemudian ada jeda. Setelah jeda ya berdirilah Khalifah Utsmaniyah Ottoman 600 tahun, ya. Konstantinopel dibebaskan, ya, kemudian disitulah berlanjut kekhalifahan selama 600 tahun yang berakhir 1923. Itu sejarah kekhalifahan. Kemudian makna secara linguistik, ya, orang sekarang bilangnya linguistik. Dulu kan bahasanya lugoh, language. Sekarang secara linguistik, bahasa, ya, khalifah itu artinya selisih, ganti, ya, berganti, silih berganti. Maknanya juga pemimpin, pengganti, penerus. Wakhtilaf fil laili, bergantian siang dan malam. Khalifah, ya, itu secara linguistik. Jadi bukan hanya menggantikan. Jadi kalau kita ada motor, gantian sekarang giliran saya, misalnya urangan gantian, bukan hanya sekitar itu. Khalifah itu. Khalifah itu pengganti, pemimpin, penerus, selisih, ya. Jadi berarti kalau pengganti ada yang digantikan, penerus berarti ada yang diteruskan, pemimpin berarti ada yang dipimpin, ya. Bukan hanya bermakna menggantikan yang di belakang. Yang di belakang kalau yang khalifah, bukan hanya itu. Yang di depan juga kan, ya, yang telah wafat tuh, yang namanya Daud, ya, kemudian Adam, Zulkarnain, ya, Nabi Muhammad, dan itu yang udah berlalu di depan. Nah, kita ini sebagai khalifah, kemudian generasi di belakang nanti ada calon-calon khalifah juga, regenerasi, ya, terus berputar, silih berganti.
wakhtilaf, silih berganti. Ya sebentar, makanya kita harus bisa memanfaatkan kita ini sebagai khalifah. Minimal kita menjadi khalifah terhadap diri sendiri, ya. Karena jelas ayatnya, wa huwallazi ja'alakumul arda khalifah, huwallazi ja'ala lakum khilafah, khulaifah, banyak artinya. Jadi setiap kita itu menjadi khalifah, minimal menjadi khalifah terhadap diri sendiri, ya. Jadi apa-apa yang Allah anugerahkan itu menjadikan manfaat bagi manusia yang lain. Tangan ini bermanfaat untuk orang lain, menggenapkan, tidak mengganjilkan. Mata ini bisa melihat, tajam kita melihat apa yang dibutuhkan manusia yang lain. Pendengaran ini kita dengar, ya, kita olah menjadi khalifah, bermanfaat semuanya untuk manusia yang lain. Jadi setiap kita adalah khalifah. Jadi kan kalau kita mau tahu makna khalifah itu ada di Quran, udah jelas. Di Quran udah jelas, ya, seperti di Al-An'am itu. Wa huwa allazi ja'ala lakumul khalaifah, panjang. Khalaifah, khalifah. Jadi khalifah itu nggak sendirian. Khalaifal ardi wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din. Jadi sebagian kamu ada di atas sebagian yang lain. Khalifah. Kemudian kan kalau kita lihat sejarah, ya, zaman nubuah Nabi Muhammad itu tidak membentuk kerajaan, atau sampai Abu Bakar tidak berbentuk kerajaan. Baru Umar itu mengadopsi sistem kerajaan Persia sama Rom, termasuk mata uangnya kan, dinar itu kan dari Rom. Kemudian yang satunya lagi dirham itu dari Persia, ya, dari Persia. Jadi kalau bicara khalifah itu nggak bicara sistem demokrasi apa kerajaan, nggak bicara masalah itulah. Pokoknya khalifah, dia penguasa. Justru ayat-ayat tentang khilafah ini mengingatkan kita, ya, kepada orang-orang yang punya jabatan, ya, diingatkan dengan ayat-ayat khalifah. Liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab. Karena dia hendak menguji atas karunia yang Allah berikan. Jadi ayat-ayat tentang khalifah itu mengingatkan kita yang punya jabatan, ya. Yang terendahnya, yang paling grassroots itu buat rakyat, kita memimpin keluarga harus dengan konsep khalifah, ya. Konsep khalifah itu ya Absus salam, tebarkanlah salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya memberikan rasa aman, mengamankan, ya, mensejahterakan, ya, mendorong orang supaya sejahtera, kemudian mencerdaskan. Nah, itu konsep-konsep khalifah. Kemudian kan nanti ayat yang lain menjelaskan, ya. Jadi kalau kita tangkap, ya, maksud Al-Quran itu, ya. Jadi kalau sistem kerajaan atau sistem demokrasi, ya, nggak ada ayat Qurannya ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, hakimu muluk misalnya kan, dirikanlah kerajaan, nggak ada. Atau ya ayyuhallazina amanu hakimu demokrasi, dirikan demokrasi.
Jadi kalau sistem itu ya orang yang buat. Mau dengan sistem apapun ya, konsep khalifah ini bagaimana dia berpihak, seorang pemimpin itu berpihak kepada kemanusiaan yang tujuannya ya memberikan rasa aman, assalam, ya, keselamatan, kemudian mensejahterakan, mencerdaskan, gitu. Itu tujuan khalifah, mau apapun sistemnya sesungguhnya ya. Kemudian di ayat Yunus ya, di surat Yunus tuh ada kalimat lagi, summa ja'alnakum khalaifa fil ard min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Summa, kemudian ja'alnakum, kami fungsikan, khalaifa fil ard, pengganti-pengganti, pemimpin-pemimpin, penerus-penerus gitu kan, min ba'dihim, dari sesudah mereka, linanzura kaifa ta'malun, supaya kamu memperhatikan bagaimana kamu berbuat sebagai khalifah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menjabat itu ya, RT, RW, kades, ya, bupati, gubernur, wali kota, ya menteri-menteri, presiden, itu diingatkan dengan ayat-ayat khalifah. Sesungguhnya Allah memperhatikan apa yang kamu perbuat. Ya, di ujungnya, linandura kaifa ta'malun, supaya kami memperhatikan, kami itu Allah, ya. Makhluk seluruhnya memperhatikan manusia ya, khususnya bagaimana kamu berbuat sebagai khalifah. Ya, jadi ayat-ayat khalifah itu ayat-ayat yang mengingatkan kepada orang-orang yang berwenang, punya kebijakan, punya jabatan gitu. Yang di An-Naml juga bicara tentang khalifah. Amman yujibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amman yujibul mudarra idza da'ahu. Atau siapakah yang mengijabah orang dalam kesulitan tatkala dia berdoa padanya, wa yakshifu su'a, dan yang menghilangkan kesulitan, kesusahan, kejelekan. Siapa itu yang menghilangkan ya? Wa yaj'alakum khulafa al-arda, dan memfungsikan kamu manusia khulifal arda, khalifah di bumi ya, pengganti-pengganti, penerus-penerus, pemimpin-pemimpin. Ailahu ma'allah, apakah ada di samping Allah ada Tuhan yang lain? Qalilan ma tazakkarun, sedikit sekali yang kamu ingat ya. Sedikit sekali yang kamu ingat. Jadi manusia-manusia itu kebanyakan ketika menjabat ya, punya posisi ya, Allah katakan sedikit sekali orang yang mengingat itu. Jadi kita ada di posisi menteri-menteri, posisi jenderal pertahanan, jadi menteri pertahanan, ya, menjadi presiden, ya, menjadi kades, ya, menjadi bupati. Kata Allah, sedikit sekali orang yang mengingat itu. Sedikit sekali orang yang sadar dengan dirinya bahwa dirinya adalah sebagai khalifah, ya, sebagai khalifah. Yang khalifah itu artinya dia tidak oligarki, tidak aji mumpung. Yang khalifah itu tidak memperkaya diri. Khalifah itu dirinya, pikirannya untuk manusia, rakyat yang banyak itu, yang ada di bawah wewenangnya, itulah khalifah. Nah kemudian Allah memperhatikan itu, dan Allah bilang, qalilan ma tazakkarun, sedikit sekali kamu yang ingat dengan ayat-ayat khalifah. Jadi siapapun yang menjabat itu diingatkan dengan ayat-ayat khalifah untuk supaya kita tidak oligarki, tidak nepotisme, tidak korupsi. Jadi dirinya dan pikirannya dia berusaha memperhatikan kepentingan orang banyak, manusia seluruhnya. Di surat Shad juga ada tuh ya, yang bicara tentang Khalifah Daud, yang Allah mengingatkan kepada Nabi Daud, ya, raja dunia, memimpin dunia, ya. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifah fil ard. Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami fungsikan khalifah fil ard, khalifah di bumi, penguasa, ya, pemimpin, pengganti
penerus. Fahkumu bainan nas bil haq, maka berilah keputusan di antara manusia dengan benar. Jadi fahkumu, jadi kalimatnya bukan fahkumu baina muslimin, ya. Tidak, karena khalifah itu pemimpin manusia, pemimpin dunia, jadi membawahi seluruh keyakinan. Ya, Allah mengingatkan kepada Nabi Daud, fahkumu bainan nas bil haq, maka berilah keputusan di antara manusia yang benar, yang adil. Fahkumu bainan nas, harus diingat itu. Wala tattabi'ul hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu. Jadi Nabi Daud diingatkan oleh Allah, fahkumu bainan nas bil haq, maka berilah keputusan di antara manusia dengan benar, dengan adil, ya. Wala tattabi'ul hawa, ya, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau adil, ya, pemimpin yang benar, yang adil, dia berpikir keras bagaimana seluruh manusia yang ada di bawahnya, rakyat, gitu kan, supaya sejahtera, gitu. Kemudian memberikan keamanan, muncul rasa aman, mencerdaskan, dan nanti karena rahmatan lil alamin itu berdampak kepada flora dan fauna pun didudukan pada posisi yang hak, yang adil, ya, diposisikan pada posisi yang benar. Wa yudillaka an sabilillah, karena akan menyesatkan. Jadi wala tattabi'a ahwa, janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu. Wa yudillaka an sabilillah, karena hawa nafsu itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innallazina an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, ya, lahum azabun syadid, bagi mereka azab yang sangat keras. Bima nasu yaumul hisab, karena mereka melupakan hari perhitungan. Jadi pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat, ya, mau presiden, wakil presiden, menteri-menteri, segala macam, sampai ke bawah, sampai ke tingkat RT, itu jika mengikuti hawa nafsu, ya, hawa nafsu itu jadi merusak dari tujuan awal yang harusnya mensejahterakan, memberikan rasa aman, mencerdaskan, ya. Misi itu terganggu. Akhirnya dia mengikuti hawa nafsu, memperkaya diri, aji mumpung, korupsi, nepotisme. Itu Allah bilang dalam Al-Quran, wala tattabi ahwa, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, wa yudilluka an sabilillah, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Jadi menyesatkan engkau dari jalan Allah, dari misi kehilafan. Sesungguhnya innallazina an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, lahum azabun syadid, bagi mereka azab yang sangat keras. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka melupakan hari perhitungan, ya, melupakan kematian, ya, melupakan hari perhitungan. Bahkan nanti di yaumal kiamah dibangkitkan, dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang jabatan itu, ya, begitu. Kita simpulkan, ya, jadi ayat-ayat yang bicara tentang khilafah di dalam Al-Quran, ya, bicara tentang sejarah, bicara tentang tujuan, bicara tentang fungsi, gitu, ya, tentang fungsi. Jadi idealnya, ya, bijaksananya, baiknya kita tidak lagi bicara tentang sistem kerajaan, sistem demokrasi. Jadi kalau zaman Nabi Muhammad kan kapilah-kapilah, ya. Jadi kapilah-kapilah itu ada beberapa kapilah-kapilah, kemudian dipimpin Nabi, hanya begitu saja, ya, zaman Abu Bakar. Tidak lagi. Sesungguhnya ayat-ayat tentang khilafah itu mengingatkan kita kepada manusia sebagai khilafah. Jadi tetap yang menjadi sentral substansi ayat-ayat tentang khilafah adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi kita itu harus bermanfaat buat manusia yang lain, apalagi menjabat. Kalau menjabat nanti ada saksi-saksi tertentu dari Allah, ya. Punya sentral substansi seorang khilafah, seorang pemimpin itu, ya, mengamankan, memberikan rasa aman.
mencerdaskan, ya, memberikan pendidikan, mensejahterakan, ya, tidak menjadikan manusia-manusia itu sengsara. Jadi kalau kita mau mencontoh Rasul itu luar biasa, ya. Rasul itu Haji Wada, seorang khalifah. Harta terakhirnya hanya seekor kambing, ya. Kemudian Abu Bakar, seluruh hartanya diberikan kepada untuk kesejahteraan rakyat, manusia. Umar, ya, Umar itu mau meninggal, dia bicara, seluruhnya gaji yang pernah saya pakai, ya, dari sistem kerajaan yang hasil ijtihad dia, yang mencontoh dari Persia dan Rom, ya, dia dapat gaji sebelum kematiannya, ya, dia berwasiat, tolong dikembalikan gaji yang pernah diberikan kepada saya, dikembalikan kepada rakyat. Nah, itulah khalifah. Kemudian contoh khalifah juga kepada Zulkarnain, ya. Zulkarnain membangunkan dinding raksasa kepada negara yang lain, ya, karena dia merasa ada khalifah. Dia tidak kenal sama sekali, ya. Bahkan bahasanya pun dia tidak mengerti, hanya dengan bahasa isyarat. Dia membantu membangun dinding raksasa, ya. Dinding raksasa untuk mengamankan Korea, untuk mengamankan penduduk di situ dari ancaman lahar dari gunung itu, ya. Nah, kemudian spirit Adam itu kan benar-benar Allah angkat seorang seorang khalifah itu Adam untuk membawahi, untuk memimpin seluruh manusia. Nah, kemudian ada hadis ri'amah lil muslimina jami'an fid dunya. Jadi khalifah itu ri'amah, kepemimpinan umum, lil muslimina jami'an fid dunya. Kenapa harus orang muslim? Karena orang muslim itu adalah bela kemanusiaan, ya. Karena wahyu Allah dalam Al-Quran adalah wahyu yang membela kemanusiaan seluruhnya. Nabi, dia tidak ikut campur tangan dengan aturan Yahudi, Nasrani, dengan ayat lakum dinukum waliyadin, ya, kepercayaanmu lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin, ya, tidak paksaan dalam agama. Nah, jadi orang Islam yang memimpin itu bela kemanusiaan, dia mengurus seluruhnya manusia, bahkan flora dan fauna dia urus seluruhnya. Anal ardo, sesungguhnya bumi ini yarusuha min ibadiyah sholih, diwariskan kepada orang-orang yang muslim yang taat, ya. Dia akan mengurus, mengembangkan, ya, seluruhnya. Gitu, ya, itu ayat-ayat khilafah yang sesungguhnya banyak orang yang salah pengertian. Yang anehnya orang Islam sendiri dia miring dengan khilafah, padahal ayat-ayat khilafah itu ayat-ayat yang mengingatkan kepada para pejabat yang punya kebijakan, yang punya wewenang untuk berpihak kepada kemanusiaan, kesejahteraan, ya, memberikan rasa aman, mengamankan, mencerdaskan, gitu, ya. Kemudian karena rahmatil alamin, seorang penguasa juga memperhatikan flora dan fauna, lingkungan seluruhnya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.